Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita awali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lewat beberapa nomor, sekarang nomor 187. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 187. Bismillahirrahmanirrahim. Wurudul faqati a'yadul maridina. Tibanya saat-saat kesukaran, kemiskinan, serba kekurangan sehingga merasa rendah dan hina diri, itu sebagai hari raya gembira bagi para murid, yakni orang yang sedang melatih diri untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. 188. Rubbama wajadtal mazida fil faqati ma la tajiduhu fis saumi was salati. Mungkin engkau mendapat kelebihan karunia dan kebesaran dari Allah pada saat-saat ujian bala kesukaran itu yang tidak bisa engkau dapatkan dengan puasa dan melaksanakan sholat. Al-faqatu busutul mawahibi. Berbagai macam ujian bala serta kekurangan itu bagaikan hamparan untuk hidangan pemberian-pemberian karunia Allah. Nafsu kita tidak suka kepada kesusahan, tidak suka kepada penghinaan, tidak suka kepada kekurangan, tidak suka kepada sakit. Nafsu kita tidak suka kepada sesuatu yang bertentangan dengan kesenangan. Nafsu kita sukanya dipuji, dihormati, diberi, dikagumi, dimudahkan. Oh, itu nafsu suka. Pada sesuatu yang disukai nafsu agak susah untuk dekat dengan Allah. Kita dipuji, susah orang jadi dekat dengan Allah dengan pujian, karena dia akan menikmati seakan pujian itu cocok dengan dirinya. Makanya orang yang cinta pujian susah ikhlas. Susah ikhlas. Orang kalau masih senang dipuji dan masih senang dengan apa yang ada di tangan orang lain, itu sulit jadi orang ikhlas. Orang ikhlas itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang sudah tidak nafsu terhadap pujian. Bukan berarti acuh dalam penampilan dan sikap, tapi sangat fokus dengan penilaian Allah. Beda ya. Orang yang senang dipuji, fokusnya pujian orang. Orang yang senang ikhlas, fokusnya penilaian Allah. Kalau sibuk dengan penilaian orang, akan sibuk membangun topeng, pakaian, penampilan, dan abai terhadap hati. Tapi orang yang sibuk dengan penilaian Allah, dia akan menjaga sikapnya, penampilannya sesuai dengan yang Allah sukai, dan dia sangat menjaga hatinya. Ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang senang dipuji orang. Dan Allah tahu persis bahwa tidak banyak orang yang bisa sukses menjadi marifat dengan pujian. Maka Allah mendatangkan aneka kepahitan, kekurangan, dihina, difitnah, diremehkan, hartanya habis, sakit, diturunkan jabatan, dipecat. Hal-hal yang benar-benar dianggap bala
tetapi sebetulnya di sanalah terjadi ladang yang mungkin karunia-Nya tidak bisa dikejar oleh pahala ibadah. Di sanalah Allah menggugurkan dosa yang tidak terkejar oleh istighfar kita. Dalam aneka kepahitan, Allah menyediakan pahala yang tidak terkejar oleh saum sholat kita. Makanya bagi orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan panik menghadapi pahit, getir, karena dia tahu ini semua sudah diukur oleh Allah, sudah sempurna ukurannya, dan Allah tidak pernah berbuat jelek. Tiba-tiba koran memberitakan jelek, menghina. Bagi yang paham, tahu ini Allah lagi membuka sedikit aib agar kita sadar lebih banyak aib yang ditutup daripada yang dibuka. Allah tahu kalau dibuka semua kita tidak tahan, sedikit saja. Itu pun supaya kita taubat dan berlindung ke Allah. Makanya kalau kita ditimpa kepahitan, jangan buruk sangka. Boleh jadi itu jalannya mempercepat kita dekat dengan Allah. Kepada saudara-saudara yang batal menikah, bersyukurlah. Padahal sudah menjelang pernikahan, undangan sudah disebar, ternyata mempelainya beda. Saya baru baca di Saudi ada yang menikah, baru selesai ijab kabul, ketika dibuka cadarnya, bukan yang ini saya nikahi. Diceraikan sekian menit kemudian, pingsan wanita itu. Bagi yang belum yakin ke Allah pasti getir, tapi bagi yang sudah yakin pasti yang terbaik. Ya. Hati-hati ini, kita senang sekali dengan dipuji, dikagumi, diperlakukan spesial. Hati-hati nih santri, pesantren kita menurut Istiqoroh Guru akan diuji dengan dibukakan kembali dunia. Orang akan banyak datang, kemudian rezeki akan dimudahkan lagi. Mungkin juga akan dikenal lebih banyak orang. Ini lebih bahaya dibanding badai kemarin, waktu kita dihina, dipermalukan, dikucilkan. Itu membuat kita fokus ke Allah. Tapi ketika dunia dibuka, bisa fokus ke dunia. Dulu kita pernah mengalami Darut Tauhid berubah menjadi Darut Duit, dan kita tidak tahan dengan ujian itu. Hampir fokus kepada dunia, ke Allahnya berkurang. Baru sesudah diberikan babak ketiga, yaitu babak belur, kita mulai lari ke Allah lagi. Harus waspada ketika datang kameramen mengajak ke TV, mulai diberitakan di media, tamu berbondong-bondong, gaji meningkat, harus waspada, harus waspada. Ini lebih bahaya, lebih cepat mengeraskan hati, lebih cepat mencuri tahajud kita. Nanti tahajud hilang, nanti tilawah hilang, apalagi kantin murah dibuka. Berapa banyak yang hari ini tidak saum gara-gara lihat kantin murah enak. Ada yang batal tidak hari ini? Kantin jangan menggiurkan hari Senin dan Kamis ya. Hati-hati, hilangnya nikmat baca Quran. Dapat uang 1 miliar, hilang odojna, itu rugi. 1 miliar tidak lihat uangnya, tidak megang uangnya, apalagi itu uang DPU lagi ya.
Hati-hati ibu-ibu yang anaknya lucu, terkenal, pintar, jangan sampai orang tuanya merasa ini jasa saya. Orang tua tidak pernah bikin selai rambut pun anak. Ini mutlak ciptaan Allah. Kalau anak pintar, orang tua tidak pernah bikin setetes pun otak anak. Betul? Kalau anak hafal Quran, orang tuanya hafal tidak. Sing tawadu, pujian, penghormatan, kekaguman orang diperlakukan spesial, itu harus lebih waspada, karena itu akan cepat mengeraskan hati kita. Dan kalau sedang diberi kepahitan, berbaik sangkalah, ya, ini adalah jamuan dari Allah. Memang tidak enak, ya, menurut nafsu, dihina, diremehkan, kekurangan uang, harus menghadapi situasi pahit. Tapi kan Allah melihat terus, semuanya sudah diukur dan semuanya baik kalau bisa jadi dekat dengan Allah. Tabungan habis, tidak punya apa-apa, tapi setiap perlu ada. Jadi tadinya bersandar ke tabungan, sekarang jadi bersandar ke Allah. Sangat cinta sama suami, akhirnya suaminya dipalingkan hatinya. Tadinya ke suami, sekarang jadi ke Allah. Mana yang lebih beruntung? Cinta berat ke suami, cinta berat ke Allah? Jawab, bisa itu begitu. Ada suami yang sangat sayang istrinya luar biasa, dibuat aja istrinya tuh mual lihat suami. Karunia Allah supaya tidak berlebihan. Ada yang sangat sayang ke anak, tiap mau ke masjid ingat anak, tidak jadi. Dari masjid cepat pulang karena main sama anak. Allah lihat tidak ini, dia sudah meremehkan Allah karena anak mudah bagi Allah. Tiba-tiba anak sakit dan bagaimana, ya. Tidak ada zalim, tapi supaya kita akrab saja dengan Allah. Karena tidak ada kebahagiaan yang hakiki kecuali hati selalu terpaut ke Allah setiap saat. Ada pertanyaan, silakan. Halo, ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, antara memberitahu dan riya itu sepertinya beda tipis. Nah, bagaimana cara kita agar memberitahu itu tidak ada terkesan riyanya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberitahu dan riya. Dengan riya, ya jangan dipamerkan. Memberitahu, memberikan informasi mungkin. Bayangan saya bawa tahu, ya. Tahu tauhid itu enak katanya. Memberitahu dengan riya, begini. Inti dari riya itu adalah kita ingin memamerkan diri kita lebih tahu, lebih pintar, pengetahuan kita lebih banyak, itu riya. Tapi kalau kita ingin orang jadi baik, memberitahu, itu tidak ada riyanya, ya. Seperti cerita tentang amal kita. Ustaz, saya boleh nanya tentang tahajud? Silakan. Gini Ustaz, saya kan udah 3 tahun terakhir ini tidak pernah meninggalkan tahajud. Karena kalau saya nggak tahajud semalam aja hati saya gelisah. Jadi gimana ya, tahajud dengan saya itu sudah satu kesatuan. Ini mau nanya, mau pengumuman, ya. Kalau nanya, Ustaz, ada orang yang tahajud tapi suka ragu mending panjang bacaannya atau banyak rokaatnya, mana yang bagus? Enak kan? Daripada Ustaz, saya mau tanya gini, saya tuh kadang-kadang suka ingin baca tuh surat Yasin, tapi keluarnya ina atau ina lagi, ina. Hati-hati. Ada senang orang lain tahu kita tahajud, senang orang lain tahu kita nangis, senang. Padahal aslinya nggak gitu-gitu amat, ya.
Nah, itu udah dia. Kasih tahu lah. Ini ceramah ini bisa ria, bisa. Kalau selama ceramah saya ingin pamer, saya lebih kenal Allah, saya lebih berkedudukan, nah itu sudah penyakit. Sampaikan aja apa yang tahu. Tidak ada perlunya pujian datang ke kita, ya. Sekarang kalau saya ingin dipuji saudara-saudara, terus saudara muji, terus gimana saya? Ya nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya, benar? Sok muji sekenyangnya, enggak ngepek. Apakah pahala saya bertambah? Enggak, bahkan bisa hilang. Sok sekarang kagum, sok sekarang mulai. Tuh, malah bau dirinya. Jadi apa perlunya kita dikagumi orang? Sekarang nyicil kendaraan supaya dikagumi. Apakah orang yang kagum bayar cicilannya? Enggak, tetap aja saya yang bayar ya. Makanya stop lah acting supaya kelihatan keren, kelihatan hebat, kelihatan awet muda, kelihatan nggak ada perlunya, lempeng aja hidup. Asal Allah suka cukup, ya. Jangan ada rekayasa. Setuju? Ini juga tolong kepada yayasan dan semua aktivitas di Darut Tauhid tidak usah bombastis ya. SSG adalah santri super guna. Nggak perlu. Apa sih hebatnya pelatihan? Nggak ada hebatnya. Kita cuma belajar aja sama-sama memperbaiki diri. Darut Tauhid hebat? Nggak perlu ya. Mau apa nyebut-nyebut gitu? Malah dibikin jelek aja oleh Allah, benar? Nggak adalah perlunya kita diakui orang hebat, keren, dahsyat. Enggak. Kita mah perlunya cuma bisa melakukan, memperbaiki diri lillahi ta'ala dan melakukan yang terbaik lillahi ta'ala, ya. Enak tidak? Enak hadirin. Yang capek itu ingin penilaian orang. Makanya kalau bikin salah ngaku aja. Kenapa kamu ngaku? Karena saya sudah bikin salah dan Allah suka sama orang yang jujur. Nah, kalau gitu saudara akan diberi sanksi, ya terima aja, nggak apa-apa. Dan nggak bahaya. Sanksi yang bahaya tuh bohong, munafik kalau bohong, ya. Ada pertanyaan lain? Dilatih ya, jangan takut oleh makhluk dan jangan berharap oleh makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan, siapa? Ada yang nanya? Ya, Oh ya, maaf saya nggak lihat. Ya silakan. saya ingin bertanya bagaimana cara fokus kepada dunia dan akhirat, sedangkan kita dianjurkan untuk menyeimbangkan antara hablum minallah dan hablum minannas. Gimana? Harus menyeimbangkan, emang harus seimbang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Seimbang tidak? Tidak. Dunia cuma minta satu, di akhirat minta dua, minta surga dan terlindungi dari api neraka. Jadi begini, apakah harus seimbang hablum minannas dengan hablum minallah? Tidak. Hablum minannas itu karena hablum minallah. Jadi kita gaul dengan orang, kita berbuat baik ke orang, ini karena hablum minallah, karena Allah suka. Sebetulnya setiap ketemu orang tuh bakal jadi dosa tuh kalau tidak hati-hati. Banyak ngomong, ria, pakai bohong, diada-adakan, belum lagi lihat ada jerawat, mikirin jerawat, ya nggak? Lihat rambutnya rada kumel, jadi nyengap hijau, repot. Setiap ketemu tuh ada kecenderungan jadi dosa. Tapi kita disuruh ketemu orang oleh Allah untuk jadi amal soleh. Nah, jadi kalau misalkan berbakti ke orang tua, bukan supaya orang tua baik ke kita,
berbakti ke orang tua supaya Allah ridho, karena Allah nyuruh kita berbakti. Maka giliran orang tua belum baik ke kita, kita terus saja baik, karena yang kita cari itu adalah ridhonya Allah. Jelas? Ini sering dikemukakan baik kepada pembeli, ya baik aja, bukan supaya dia beli, bukan supaya kita dipuji, baik aja. Perkara beli atau enggak itu mah rezeki mah ada yang ngatur. Perkara kita jadi orang baik itu tugas kita. Jadi tidak boleh seimbang lagi, tidak boleh seimbang hablum minallah dengan hablum minannas. Kita harus melakukan apapun karena hablum minallah. Ya, kayak nanti kalau akhwat jadi istri mau baik ke suami, ya baik aja. Perkara suami nggak menghargai itu mah urusan suami dengan Allah. Tapi urusan akhwat jadi istri solehah itu bekalnya. Ya, kalau berbuat baik agar orang lain baik ke kita, giliran orang nggak baik, kita sakit hati. Benar? Saya nulis di Twitter, jadi pemimpin itu misalkan harus rendah hati. Ada yang ngebalas, wah ini nyangka Ahok ya, ngomong itu mah urusan dia yang nyangka. Urusan saya mah ngomong benar, betul. Mau dibully pakai Twitter, ya sok aja, ada nggak ngepek. Pertama saya nggak baca buliannya, ya. Yang kedua, apa urusan saya dengan pembuli? Urusan saya mah hanya Allah ridho atau enggak. Orang yang cari ridho Allah itu nggak akan sembarangan dalam berkata dan bersikap, karena dia akan sangat menjaga apa yang Allah sukai. Benar? Jadi bukan berarti orang yang sibuk mencari ridho Allah cuek ke orang. Oh enggak, dia pasti pakai standar tertinggi untuk gaul dengan orang. Kenapa? Karena Allah suka. Jelas tidak ya? Halo? Coba orang yang cari ridho Allah kalau kerja, dia bakal disiplin. Kenapa kamu ke kantor disiplin? Sebelum waktunya udah datang, karena saya tidak mau sedetik pun saya makan harta yang tidak halal. Kenapa kamu nggak mau pakai telepon kantor, padahal ini ada di kantor, nggak mau pakai internet? Kan nggak ada yang lihat. Iya, nggak ada yang lihat, karyawan. Allah lihat, malaikat nyatet. Saya nggak mau menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Saya takut harta yang saya bawa nggak halal. Tapi kan nggak ada yang tahu. Kata siapa nggak ada yang tahu? Ini malaikat ngikutin terus, nyatet terus. Nggak ada tempat sembunyi. Kenapa kok jujur amat sih? Ya karena Allah suka. Tapi gara-gara kamu jujur, kamu dikeluarkan dari kantor. Misalkan bukan kantor sini ya, di PHK karena jujur, ngasih tahu bosnya mesum. Ya nggak apa-apa, dikeluarkan dari satu kantor kan tidak berarti dikeluarkan dari sisi Allah. Malah boleh jadi dipecat dari kantor itu Allah mau ngasih kerjaan yang lebih bagus. Jangan takut lah, jujur mah jujur aja, ya. Benar? Nyambung tidak dengan pertanyaannya deh? Barusan nanya apa sih? Hah? Cocok ya? Cocok-cocokan aja. Jadi hablum minannas itu karena hablum minallah pasti tidak seimbang, ya. Tapi akan melakukan yang terbaik untuk orang karena niatnya karena Allah. Ya, terakhir. Salam perkenalan santri baru, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Ali Darsono dari Pati. Dari pagi? Pati. Oh, Pati. Jawa Tengah. Ikut PMK. Yang mau saya tanyakan, bagaimana ikhtiar atau usaha menjadi haji yang mabrur dan bagaimana mempertahankan dari pulang haji. Terima kasih. Haji ya? Haji. PMK yang mabrur aja mah.
Kalau mau jadi haji mabrur harus haji dulu ya. Harus ke sana. Gimana saya dapatnya tahun 2027, gak apa-apa. Niat aja dari sekarang. Mungkin saya keburu meninggal, ya gak apa-apa, sok aja kalau mau meninggal. Yang jelas meninggal ada waktunya, tapi niatnya udah sampai. Saya haji masih lama. Tahun 2027 berapa tahun lagi? 13 tahun lagi. Apa-apa, perbaiki saja akhlak dari sekarang. Ibadah yang bagus boleh jadi lebih mabrur daripada yang haji tapi tidak bagus akhlak. Bagaimana sepulang haji supaya terjaga kemabrurannya? Kayak handphone harus sering dicas, Pak. Ini charger. Jadi bapak-bapak PMK ini beruntung dicharger sama 40 hari, nggak akan panas, Pak, ya, sejuk. Alhamdulillah. Senang Pak di sini, Pak. Apa yang Bapak rasakan? Yang pertama tadi merasakan Iya. Tadi pertama Bapak masuk ke Darul Tauhid ini, apa yang Bapak rasakan? saya merasakan sangat nyaman sekali. Nyaman. Boleh Ya. curhat sedikit Kak? Curhat, curkit, ya. Saya sebenarnya kesini hari ini sebenarnya pada waktu bulan Ramadan kemarin saya rekreasi kesini sama keluarga dan saya menemukan sebuah budaya yang sangat menenteramkan kami sekeluarga, sehingga kami berniat, termasuk anak saya nanti juga ikut darah kolbu untuk yang angkatan sekarang. Ini sekeluarga pesantren. Bapak umur berapa sekarang, maaf? 45. Oh, masih anak-anak. 45, ya, alhamdulillah. Teman sekelas Bapak ada yang usia berapa? Saya paling muda dari Yang lain Bapak ada yang senior umur berapa? ada yang 55, ada yang 60. Ada yang berapa Pak? Paling sepuh berapa Bapak? 72. Satu-satunya di dunia yang sekelas beda usia berapa? 75 kurang 45 ya. 30. Bayangkan di kelas 1 SD yang satu 12 tahun dan teman sebangkunya 42 tahun ada. Alhamdulillah. Bapak tahu kenapa kesini? Karena Allah yang menentukan. Ya. Terus merasa nyaman di sini, Pak? Alhamdulillah. Terus aja daftar. Sama siapa daftar di sini? Ustadz Ahmad. Sama istri maksudnya? Anak-anak. Anak-anak ya. Bagi tugas lah. Di Istri yang jaga dulu, nanti tukeran gitu. Alhamdulillah. Nyaman ya Pak ya? Alhamdulillah. Berani bayar berapa untuk dapat kenyamanan begini ya? Tidak bisa dihitung. Ya. Jangankan Bapak, kemarin ada paguyuban pengusaha Tionghoa, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, ada juga Islam, semua Tionghoa. Sini diajak ke bawah di ruang rapat itu. Apa yang kerasa? Aduh, tenang, sejuk, kayak yang belum pernah tuh mendapatkan ketenangan. Dan semuanya mengatakan hal yang sama. Boleh enggak kami kembali lagi ke sini? Persis kayak Bapak dengan keluarga katanya. Tenang itu nggak bisa diperoleh kecuali ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Sama ke Mekah juga jadi tenang, ya, karena di sana zikirnya banyak. Itu zikir semua ini nanti akan jadi saksi. Makin banyak tempat dipakai menyebut nama Allah, dibacakan ayat Allah, digunakan untuk mencari ilmu Allah, pasti ketenangan itu ada. Karena ketenangan itu cuma satu jalurnya, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau seseorang banyak zikir, dia tenang Pak, dan akan menenangkan yang lain. Karena tiap orang tuh kayak transfer energi. Coba kalau ketemu preman, tenang atau tidak? Hah? Karena premannya di sini ya. Pasti nggak nyaman karena auranya beda, benar?
Makin tinggi derajat kesolehan seseorang, kebersihan hatinya, dia akan sangat nyaman dengan dirinya, ya. Dan ini membuat nyaman yang di sekitarnya. Rasulullah tuh sangat nyaman, dan orang-orang mencintai Rasul, ingin dekat dengannya. Cukup ya, makasih. Ada lagi bonus untuk santri baru? Saya kira ibu bakal ngacung ya, tuh kan, ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Garut. Alhamdulillah. Guru Bu? Ya, udah pensiun. Ya. Terima kasih pada yang telah memberikan kesempatan. Ini yang saya mau tanyakan. Di dalam hadis Quran juga sering mengatakan bahwa kita harus selalu bergantung kepada Allah dalam segala hal. Tapi kan di lain pihak manusia itu kan manusia sosial, makhluk sosial. Kita tetap ada ketergantungan kepada manusia juga. Jadi apa yang dimaksud kita harus selalu bergantung kepada Allah. Terima kasih. Seperti begini Bu, kita berobat, yakin yang menyembuhkan Allah. Boleh jadi dokter menjadi jalan kesembuhan. Nah yang jelek itu bergantung ke dokter. Dokter, tolonglah saya. Hanya dokterlah satu-satunya yang bisa menyembuhkan saya. Nah itu terlarang. Berarti sudah menyekutukan Allah dengan dokter. Harusnya ke dokter. Kenapa berobat? Karena Allah nyuruh berobat. Siapa tahu Allah memberikan kesembuhan lewat dokter. Ternyata nggak sembuh, apa-apa. Kan ke dokter ibadah. Dokter itu hanya mengobati, tidak menyembuhkan. Sama ke suami, duhai suamiku, cintailah saya. Susah, ya. Udah, baik membaik aja. Ke suami mada Allah yang menilai. Di akhirat juga masing-masing pahalanya. Tetapi kalau sudah suami yang ada di hati siang malam memikirkan suami, berharap dari suami, takut jadi jauh dari suami. Kalau Allah nggak dipikirin, nah itu pasti nggak bahagia. Makanya saya jarang khotbah nikah menyebut kata-kata cinta ke makhluk ya. Istri penuh cinta ke suami, enggak lah. Saya lebih baik suami harus mendidik istri lebih mencintai Allah daripada mencintai dirinya. Karena yang bisa membahagiakan istri cuma Allah, yang mencukupi cuma Allah, yang melindungi cuma Allah, yang bisa menjadikan jadi ahli surga juga cuma Allah. Suami adalah ladang amal kita. Lebih enak benernya daripada wahai istri, cintailah suamimu, Arjunamu, Supermanmu, Spidermanmu. Tapi kan ada hadis yang mengatakan bahwa kalaulah ada yang harus Sujud, bukan disembah Bu. Disujudi di dunia itu adalah suami, kalaulah misalnya. Makanya enggak Bu ya. Kan itu kalaulah. Jadi berbakti ke suami itu adalah amal soleh ibu. Benar? Ibu yang utuh, walaupun suaminya nyebelin, galak, dan ibu mah gak berkurang kemuliaannya. Suami galak, rontok dosa ibu. Benar? Makanya beruntunglah yang punya suami galak, sehingga pahala suami dikasihin istri. Istri gugur dosa, bisa jadi bidadari Bu. Kalau kurang galak, cari yang galak. Jangan. Setiap orang punya kapling takdir masing-masing, ya. Begitu Bu. Nih sekarang nyari ilmu ke sini, harus berharapnya ke Allah. Ya Allah, jadikan majelis ini jadi jalan saya yakin padamu. Mudah-mudahan yang pakai sorban itu Engkau bimbing bicaranya benar. Datangnya ke sini tapi mintanya ke Allah. Kayak dagang, wahai Allah Engkau pemberi rizki, datangkan pembeli yang membawa rezeki yang halal ke sini. Mintanya ke Allah, terus datang beli. Ini berapa? 10.000, 2.000 ya. Ya Allah, salah ngirim kayaknya. Nggak boleh ngirim. Ini modalnya 6.000. Ya udahlah, 2.500. Ibu kenapa nawarnya segitu? Cep, duit saya cuma 2.500. Anak saya merengek, pengen. Bu, ambil sekilo. Tapi kan Acep rugi, nggak ada ruginya berbuat kebaikan.
Rugi itu kalau licik Bu. Amin. Gak apa-apa cek. Ridho. Alhamdulillah. Hitungan orang duniawi rugi, tapi hitungan amal nggak ada ruginya. Ya. Karena bergantungnya bukan ke uang, ke Allah. Jelas Bu? Ya, Puas? Jazakallah. Ibu guru apa dulu? Guru SD. Pernah ke waktu itu ke Garut kan diundang. Saya pernah ke sana? Ya. Alhamdulillah. Di Tarogong Kaler, Kecamatan Tarogong Kaler waktu itu. Tahun berapa itu Bu? Masih muda saya ya? Belum, enggak, udah. Udah tua juga? Perasaan saya baru tua tahun-tahun ini. 2010-an. Oh ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu masih ingat. Semuanya ada takdirnya. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang di luar pengetahuan Allah, dan tidak ada yang tidak tertulis di Lauh Mahfuz. Kita disuruh taat agar kita mendapatkan garis takdir terbaik kita. Allah akan memindahkan kita ke takdir-takdir terbaik yang dicatatnya kalau kita patuh ke Allah. Tidak akan dirugikan. Enak hidup ini hadirin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Wahai yang Maha Menatap, Wahai yang Maha Baik, Wahai yang menjanjikan ampunan bagi yang bergelimang dosa, kami yang berlumur dosa, ya Allah, ampuni kami. Wahai yang janji akan membersihkan orang-orang yang hidupnya kotor, ya Allah, kamilah orang-orang yang kotor, bersihkan kami ya Karim. Ya Rabb, Engkaulah yang akan menghapus aib-aib yang disembunyikan. Engkau tahu berapa banyak aib yang kami sembunyikan siang dan malam. Ampuni kami ya Allah. Wahai yang kasih sayangnya tiada bertepi, golongkan kami menjadi hamba-Mu yang merasakan nikmatnya hidup selalu dekat denganmu. Golongkan kami memiliki hati yang lurus hanya padamu ya Allah, hati yang penuh yakin padamu, hati yang tidak pernah ragu dengan semua janji dan jaminan, hati yang merasa nyaman berlindung hanya padamu. Wahai yang Maha mendengar, berkahilah majelis ini. Catatkan siapapun yang hadir menjadi hamba-hamba yang merasakan indahnya hidup penuh cinta padamu, yang bahagia karena hidup merindukanmu. Hanya Engkau yang kuasa membolak-balik hati kami. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha dekat, Engkau Maha memperhatikan, Engkau Maha mengabulkan. Kabulkan doa kami ya Rahman Rahim. Amin. Silakan hadirin doalah. Allah mendengarkan setiap doa hamba. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Istiqomahkan kami ya Allah, kumpulkan kami dengan orang-orang yang mencintai-Mu. Berikan pendamping hidup yang lebih cinta padamu. Karuniakan keturunan hamba-hamba yang selalu dekat denganmu. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman ini. Jangan biarkan kami berpaling darimu. Jangan biarkan kami melangkah menjauhimu. Istiqomahkan kami ya Allah sampai akhir hayat husnul khotimah.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Terima kasih hadirin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.